Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khiyaratuhu min khalqihi ba'athahu Allahu bin nuris sati' wal bayyinil lami' was sayfil qati' faballaghar risalah wa addal amanah wa wadahas sunnah wa asasas syari'ah wa nasahal ummah wa abadallah hatta adahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, jadi sekarang akan kita mulai kajian kitab khusus, yaitu kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah. Ini adalah kitabnya, ya, Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah ini, dan sudah ada edisi Indonesianya yang Anda juga bisa mendapatkan nanti, berjudul Menjelang Ma'rifah. Menjelang Ma'rifat, itu yang saya translate ke Indonesia, saya edit, kemudian dan sudah terbit. Nah, ini kitab ini sebenarnya berisi 40 hadis. Jadi banyak para ulama itu mengkodifikasi hadis yang disebut Kitabul Arba'in biasanya. Imam Nawawi, beberapa imam yang lain, termasuk adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai, Dzul Hujjah wal Kutub, salah satu kutub aulia pada zamannya, yaitu pada abad 6 Hijriyah, ya. Pada abad 6 Hijriyah menjelang abad 7 Hijriyah hadir. Ini adalah satu abad antara Imam Al-Ghazali dan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, ya, antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini satu abad-abad cemerlang di dalam dunia Islam. Karena apa? Karena sedang memancar nur ruhaniyah, nur spirit jiwa yang begitu dalam dari para ulama billah, ulama-ulamanya Allah, yaitu para sufi agung, para aulia, sebagai warathatul anbiya, warithun nabi, warithur rasul, para pewaris nabi dan pewaris rasul melalui cerapan-cerapan ilmu pengetahuan dan cahaya ruhaniyahnya. Nah, inilah yang akan kita kaji, ya, pada saat ini. Semoga kita bisa istiqomah, tetapi memang saya ingin mengkaji setiap bab ini, tidak seluruh kata-kata beliau, tetapi poin-poin penting. Selebihnya nanti Anda bisa membaca sendiri di dalam buku Menjelang Ma'rifah, ya. Saya kaji kitab aslinya ini, Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali, saudara sekalian, untuk mengkaji kitab yang sangat luar biasa. Ini kitab memang berpengaruh terhadap dunia sufi, bahkan muncul yang namanya Tariqah Ar-Rifaiyah di seluruh dunia, dan ini kitab juga dikaji oleh berbagai pandangan aliran dunia sufi, yaitu Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, karena ini salah satu kitab yang begitu monumental dan menjadi salah satu magnum opus. Ya, kalau Syekh Ibnu Athaillah memiliki Al-Hikam misalnya, beliau ini ada Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah ini. Walaupun beliau juga ada kitabnya, kitab hikam beliau, ya, kitab hikamnya Syekh Ahmad Ar-Rifai yang
suatu ketika juga akan kita kaji nanti. Mari kita awali lillahi ta'ala walir rasul wali jami' ashabih wali jami'il awliya'il muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin, khususan Syekh Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama membahas mengenai jalan keimanan orang-orang yang arif billah. Bagaimana orang yang ma'rifah billah itu beriman. Seperti apa ya kira-kira? Nah, tentu ini seluruh kitab ini berbicara tentang ma'rifah, tentang hakikat, tentang ma'rifah. Jadi kalau kita kepingin mengenal dunia ma'rifah dalam suasana psikologis yang dialami oleh para aulia, para asfiya, para sufi itu seperti apa sebenarnya. Nah ini diawali, setiap kajian beliau diawali dengan satu hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan dari beliau, guru beliau langsung sanadnya, tapi memang kemudian nantinya kalau dicari di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim, Muwatta dan seterusnya ada di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat haddatsana Syekh Al-Imam Al-Muqri Al-Qadi Al-Thiqah Ali Abdul Fadl Al-Wasiti bi madrasatih fi Wasit. Ketika beliau belajar di Wasit, qala amba'na Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ibn Muhadzab, qala amba'na Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al-Qadi'i, qala amba'na Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, qala haddatsani abi, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Al-Laits bin Sa'ad an Ibn Al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith an Amir bin Sa'ad anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadisnya, dawuhnya Kanjeng Nabi, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini artinya begini, orang akan merasakan iman. Jadi merasakan iman itu kayak apa? Jadi orang itu sudah percaya, yakin, beriman, habis itu apa? Dirasakan betul sampai meresap di hati. Tapi orang yang bisa merasakan itu adalah siapa? Man radiya billahi rabba. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini kalimat yang sangat penting. Orang mungkin saja beriman, tapi kenapa tidak bisa merasakan iman? Bisa jadi dia belum ridho betul Allah sebagai Tuhannya. Masih rela harta sebagai Tuhannya. Kedudukan, pangkat, derajat, status masih sebagai Tuhan. Nama besar, popularitas masih sebagai Tuhan. Gengsi masih sebagai Tuhan. Harga diri masih sebagai Tuhan. Bahkan ego dan nafsunya masih sebagai Tuhan. Itu namanya beriman tapi belum ridho. Ya, belum ridho betul kepada Allah sebagai Tuhan. Satu. Kedua, wabil islami dina. Ridho Islam ini sebagai agama, sebagai satu pijakan, ajaran, anutan, dan tidak mikir yang lain. Ya memang Islam ini agamaku, karena ini memang agamanya Allah ya ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, itu ya Islam ini agamanya Allah. Harus ridho. Yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Muhammad kita ridho sebagai nabi dan rasul, artinya kita pun juga ridho yang diridhoi. Nah, ini kalimatnya dengan menggunakan ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Allah
Kalau kita ridho kepada Allah, ridho juga kepada seluruh perintahnya Allah, kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Harus rela betul kita. Kalau kita rela Islam sebagai agama, ya kita pun rela seluruh ajaran agama itu sebagai sesuatu yang kita pegang, kita jadikan pijakan, aturan. Kalau kita ridho Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, kita pun ridho terhadap ucapan, tindakan, akhlak, adab, perilakunya Rasul SAW yang harus kita terima dengan kerelaan yang sepenuhnya. Nah, inilah oleh beliau hadzal dzauq al-munba'its an hadzal ridha wal ma'rifah billah. Ini kuncinya. Yang bisa membuat seseorang ini benar-benar merasakan, ada faktor yang membangkitkan rasa ini apa sebenarnya. Kok bisa merasakan seperti itu ya? Tidak ada lain kecuali al-ma'rifah billah. Ma'rifat kepada Allah. Kalau kita nggak ma'rifah kepada Allah, rasa itu bablas. Ya. Wal ma'rifatu nurun askanahullahu ta'ala qalba man ahabbahu min ibadih. Ma'rifah itu adalah cahaya yang ditanamkan oleh Allah dalam hati hambanya yang beriman, yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Allah itu mencintai hambanya, dia tanamkan cahaya ma'rifah kepada hambanya itu, tumbuhlah rasa ridho terhadap 3 elemen luar biasa tadi. Allah, Islam, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya. Nah, tentu kita jenguk ini mumpung di bulan suci Ramadan ya. Sejauh mana kita muhasabah. Kemudian wala syai' jallu wa'dhu min dzalika nur. Tidak ada yang lebih agung, lebih luhur, lebih besar ketimbang nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah tadi. Ya. Jadi, nah sekarang hakikat ma'rifah itu lalu yang bagaimana? Kata beliau, wa haqiqatul ma'rifah hayatul qalbi bil muhyi. Hidupnya hati dengan sang maha hidup. Itu berarti orang ma'rifah itu kalau dia hidup hatinya, hidupnya karena dihidupkan oleh sang maha hidup, berarti dia fana kepada al-muhyi, sang maha hidup. Nah, itu. Maka di Quran disebutkan awaman kana maitan fa ahyainah. Ya. Wa qala ta'ala liyunzira man kana hayya. Jadi apakah orang-orang tidak tahu sebelumnya manusia ini mati lalu dihidupkan oleh Allah? Dihidupkan itu artinya dihidupkan bersama Allah. Ini berarti kalau Allah menghidupkan jiwa kita, kita ini nggak akan pernah lepas dari Allah. Tapi manusia kan tidak seperti itu tiba-tiba. Begitu dia dihidupkan oleh Allah, ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman ada yang merasa dia nggak bisa pisah dengan Allah. Ada yang kadang-kadang ketemu Allah, kadang-kadang pisah dengan Allah, kadang-kadang lupa dengan Allah. Kalau kita merasa hidup dengan Sang Maha Hidup, berarti kita merasakan iman sebenarnya gitu. Kapan dan di mana saja Allah ada, hadir. Menghidupkan hati kita loh, menghidupkan hati kita terus. Wa qala subhanahu wa ta'ala istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sebelumnya wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami bakal menghidupkan mereka dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah.
Yang bagus itu apa sebenarnya? Kehidupan hati kita. Kalau Allah menghidupkan hati kita pada satu atmosfer kebajikan, keindahan, wah itu namanya Anda masuk di dalam wilayah hayatan thayyibah. Itu hayatan thayyibah itu di sini, bukan di wilayah lahiriah, di sini. Termasuk bagus nggak sih hatiku ini dengan bersama Allah ini? Itu. Karena itu dalam firman selanjutnya, istajibu lillah walir rasul. Ketika dipanggil oleh Allah, datanglah kepada Allah dan Rasul. Banyak panggilannya, mulai ya Yuhannas, hai manusia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya ayyuhalladzina utul kitab, hai orang yang diberi kitab. Kita harus istajibu, iya, labbaik, harus hati kita ini hadir. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika memanggilmu, karena ada sesuatu yang menghidupkan jiwamu itu. Kecuali kalau jiwa Anda mati, hati Anda mati, roh Anda di mana ketika dipanggil oleh Allah nggak datang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggambarkan suasana ya, sedikit mengenai ma'rifah ya, ma'rifah. Jadi setidaknya disebutkan oleh beliau, famamatat nafsuhu ba'udat anhu dunyah wa matat qalbu ba'uda anhu maulah. Kalau orang nafsunya, dirinya mati, dia tentu bebas, lepas dari dunia. Tapi kalau hatinya yang mati, ya, dia jauh dari Tuhannya. Naudzubillah. Jangan sampai itu. Nah, jadi suasana alamul ma'rifah itu kayak apa? Ibnu Samak radhiyallahu an pernah ditanya, mata yu'raful abdu annahu ala haqiqatul ma'rifah. Kapan ya seorang hamba itu dikenal? Indikatornya seperti apa? Aku ini sudah memasuki di kedalaman ma'rifah belum ya? Aku beriman bertahun-tahun sudah belum ya? Gitu. Beliau menjawab, qala idza syahadal haq bi'aini i'tibarih faniyan angkul lima siwah. Ketika dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hati renungan kontemplatifnya, itu adalah dengan dengan mata hati, dengan basirahnya, ya. Lalu dia fana tiba-tiba, ya Allah, aku ini nggak ada Engkau, aku hanya bayang-bayang. Yang ada hanya Engkau Allah. Faniyan angkuli mazwa, fana. Salah satu tanda orang arif itu pasti fana. Mahabbah, fana, musyahadah, syahadal haq. Ya, menyaksikan Allah, fana dia, dan tumbuh rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fiqdanu ru'yati masiwah. Jadi yang disebut para arif itu ya selalu kehilangan pandangan segala hal selain Allah. Jadi nanti bagaimana? Apakah dia nggak hidup normal kemudian di dunia? Oh, malah sangat-sangat super normal, sempurna normalnya. Kenapa? Karena dia hidup, bergaul, memandang, bergerak, mendengar, melihat bersama penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, tangannya Allah, gerakan ilahiyah. Apakah tidak sempurna itu? Dia fana kepada Allah. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini
tentang ma'rifatullah. Lalu beliau kutip, ya, ini nanti saya ambil pointers utama di dalam bab ini, antara lain definisi tentang ma'rifatullah. Beliau kutip pandangan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, salah satu sufi besar dari ulama salaf itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ya, beliau punya satu kitab khusus mengenai tafsir, mengenai tasawuf. Al-ma'rifatu qurbul qalbi ilal qarib wa muraqabatur ruh lil habib wal infirad anil kulli bil malikil mujib. Ini sebuah definisi tentang ma'rifah, tidak sekadar definisi secara filosofis, tetapi definisi secara amali. Artinya secara amali itu manusia ketika diungkapkan definisi merasa mempraktekkan dia seperti kita ini masuk ke dalamnya. Beliau sebutkan qurbul habib, qurbul qalbi ilal qarib, yaitu intimate, rasa dekat intimnya hati kepada Sang Maha Dekat. Sang Maha Dekat itu adalah Allah yang Maha Dekat, itu tidak bisa dipahami dengan jarak, ukuran, ruang, dan waktu. Tapi kesadaran bahwa dia lebih dekat dibanding kita, itu adalah kita memahami Sang Maha Dekat. Wa muraqabatur ruh lil habib. Sementara spiritnya adalah spirit cinta kepada Sang Kekasih. Untukmu Allah, demi Engkau Allah, segalanya untukmu Tuhan. Lil habib, kepada kekasihnya. Bukan sekedar dia memanggil Allah sebagai Tuhannya, tetapi kekasihnya. Itu tanda arif. Nah, wal infirad anil kulli bil malikil mujib. Infirad, hatinya menyendiri. Infirad itu menyendiri hanya kepada Engkau saja ya Allah. Hatiku bukan untuk yang lain. Mungkin mataku, telingaku, pikiranku bisa bercakrawala dengan yang lain, berapresiasi dengan yang lain. Hatiku hanya untukmu. Itu namanya infirad. Tanda orang itu arif. Dan ini sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang sangat private, sangat individual, sangat spesial. Nah, itu salah satu definisi kemakrifatan, ya. Nah, yang menarik, fa'inal arif yashuluhu ilmullah ta'ala an jamil asbab. Sang arif itu antara lain karakternya, pengetahuan ilahiyah yang dia buka itu bukan didasarkan logika sebab akibat. Maksudnya apa? Dia memandang sesuatu, oh ini benar, ini, karena ini, itu, dan seterusnya. Karena logikanya begini, tidak. Para arifun, ini karena Allah. Ketika meminum minuman yang manis, para ilmuwan mengatakan, oh ini karena ada unsur gula. Para arif tidak. Kenapa ini manis? Karena Allah membuat manis ini semua. Itu di dalam hati terdalam sang arif. Bagaimana dia tidak mensyukuri semua apa yang dia rasakan. Semuanya Allah yang dia rasakan, bukan yang lain. Itu tanda orang arif. Kemudian فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الْخَلْقِ istajhaluh wa yakunu abadan fi midanil azamah. Sementara bisa jadi para makhluk lain menganggap, oh ini orang bodoh gila ini. Padahal dia arif. Pandangannya arif. Karena pandangan-pandangannya kadang-kadang tidak masuk akal. Karena melampaui logika. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamanya ada di medan keagungan. Dia seperti lebur dalam keagungan ilahi. Dia nggak kepengin lepas di sana. Walahan bainal khalq fa idza ra'u istajannuh. Jadi kalau makhluk malah menganggap orang ini dianggap gila,
gitu loh, gila. Kadang-kadang seperti itu. Nah, wa yakunu bi kulli faniyan bihubbi jalali 'azamati ta'ala mashghulan amman siwa fa idza absaruhu istadhashu. Jadi seperti itu, ya. Full 'azamahnya Allah yang melimpah sampai dia tidak memiliki kesempatan apapun dengan makhluk. Hatinya full Allah. Nah, ini gambaran tentang ma'rifah, ya. Nah, ada satu di bab ini yang cukup menarik, ya, cukup menarik mengenai lima jalan, nah, ini menempuh. Nanti Anda akan baca secara keseluruhan, ya, di dalam buku itu. Pertama, awwalu madarijil ma'rifah at-tauhid. Tangga ma'rifah pertama ya memang harus tauhid. Tauhid yang bagaimana? Hanya Allah, aja itu namanya tauhid. Allah, tauhid itu kan menunggalkan Dia dalam segalanya. Esanya Dia dalam segalanya. Di balik yang Dia lihat, Engkau juga Allah di balik ini semua. Yang Dia rasakan, ini Engkau juga. Itu namanya bertauhid. Dia satu-satunya di balik segalanya. Bukan ada yang lain-lain. Ini pertama. Jadi kemudian disusul tajrid. Setelah tauhid, tajrid, wa huwa qat'ul asbab tadi. Qat'ul asbab itu memotong logika sebab akibat. Karena apa? Allah adalah sebab segalanya. Ya, Allah sebab segalanya. Mempraktekkan tauhid itu adalah tajrid. Tajrid itu, alam tajrid itu menegaskan bahwa Allah di balik segalanya, mengawali segalanya, akhir segalanya. Jadi nggak punya kesempatan Anda kemana-mana kecuali insya Allah toh. Nih di sini, di hati, di mata hati Anda. Itu namanya tajrid. Ini kita pol-polan, ya. Anda sudah pol itu. Rupanya masih ada namanya tafrid. Tafrid itu bimaknal ittisal bila ser. Jadi Anda wusul namanya. Tafrid itu wusul. Wusul. Jadi wusul itu Anda namanya nyambung. Nyambungnya tidak nyambung dua benda, dua zat. Bukan. Memandangnya bukan dengan mata. Juga bukan dengan apa-apa. Adalah sebuah kesadaran. Allah adalah mutlak yang maha ada. Dan yang lain tidak ada. Dalam diri Anda. Nah itu. Nah metodenya 5 menurut Syekh Ahmad Ar-Rifai. Awaluha 1. Al-khosyah fi sirri wal alaniyah. Bangun rasa takut dan cinta lahir maupun batin paling dalam. Hakikoh maupun syariah. Penuh dengan rasa cinta dan takut kepada Allah. Cinta dan takut berpadu jadi satu. Itu namanya khosyah. Tuh ya. 2. Al-inqiyad lahu fil ubudiyah. Berpegang teguh ya kepada Allah di dalam ubudiyah. Ubudiyah itu antak sudah hendaknya engkau menuju kepada Allah, menghamba. Anda menghamba kepada Allah itu yang Anda percaya siapa? Jangan-jangan yang Anda percaya adalah logika-logika macam-macam. Yang Anda percaya adalah yang Anda sembah, yang Anda abdi, yaitu Allah. Di sini, di hati ini, walaupun Anda bekerja, tapi hati Anda, aku tetap, yang aku percaya ini Allah. Nomor 3, al-inqita ilaihi bil kulliyah. Nah,
memutuskan jiwa raga kita secara total, ya, hanya menuju kepada Allah. Ya Allah, hidupku ini menuju kepadamu, bukan ke siapa-siapa. Seluruh instrumen yang Engkau siapkan padaku ini dalam rangka aku menuju kepadamu. Jangan dibalik, Anda beribadah, ya, menuju kepada Allah supaya dapat fasilitas ini, itu, pahala ini, itu, ini, dan seterusnya. Nah, itu bukan karakteristik arifun. Itu ya hamba Allah. Amatul mukmin, umumnya orang beriman saja begitu. Tapi para arifun tidak mau. Kalau ada yang selain Allah bukan sebagai point of view, goal dia merasa berdosa. Merasa terlempar dari Allah. Nomor 4, al-ikhlas lahu bil qaul wal fi'li wan niyah. Ikhlas. Ikhlas itu hanya untukmu Allah. Lillahi ta'ala, baik dalam ucapan, tindakan, maupun niat. Semua jadi satu. Lillahi ta'ala. Hanya untukmu Allah, hanya bagimu. Dan ini semua milikmu Allah. Nomor 5, al-muraqabah fi kulli khatratin wa lahdhah. Anda harus terus muraqabah. Muraqabah itu waspada, mengintai, mewaspadai dalam setiap detik akan hadirnya dan pengawasan Allah kepada Anda, kepedulian Allah kepada, pandangan Allah kepada Anda. Enggak sedetik pun Anda tidak dipandang oleh Allah. Ini alam semesta ini, sedetik saja tidak dipandang oleh Allah, hangus tiba-tiba. Jadi hati kita sering hangus ini, hati kita ini. Karena kita merasa tidak dipandang oleh Allah. Astagfirullah. Kita harus bertobat itu, ya. Jadi ini adalah para arifun merasakan iman kepada Allah. Imannya orang arif, ya. Jadi saya kira itu, ya, untuk episode yang pertama ini. Saya mohon maaf dan selamat membaca buku Menjelang Ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.